Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini satu persatu sudah mulai terbongkar begitu kan ya, apa yang terjadi di koalisi Prabowo. Ya, agak kurang solid sih sebenarnya ini. Setengah hati Golkar menangkan Prabowo. Ada apa begitu kan? Karena yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden yaitu dari Partai Golkar begitu kan. Karena Partai Golkar itu adalah ya pemenang kedua begitu kan di pemilu di 2019. Artinya surat-suara itu paling banyak dari Golkar di situ. Artinya kalau Golkar tidak mendapatkan apa-apa, yang Gibran hanya masuk menjadi cawapres di situ begitu jelas, mereka bisa saja begitu kan ya, Partai Golkar setengah hati ya untuk mendukung Prabowo, bisa saja beralih dukungan kepada Anies Baswedan di situ begitu. Karena Airlangga begitu kan ya sampai hari ini gagal ya memimpin dari Partai Golkar. Kenapa? Karena Airlangga ini didorong menjadi capres begitu. Kenapa tiba-tiba tidak jadi capres begitu kan? Akibatnya apa? Apakah tersandra dari hal seperti itu atau apa begitu kan? Banyak masih muncul spekulasi begitu kan. Kalau ini pendukung atau mendukung Prabowo setengah hati, jelas mereka dari koalisi KIM ini kurang solid di situ ternyata begitu ya. Saya baru tahu ini dari bocor alus dari Tempo begitu kan ini. Setengah hati Golkar menangkan Prabowo. Partai Golkar disebut-sebut ya sebelum ya sepenuh hati memenangkan Prabowo Gibran. Ada yang merapat ke kubu Anies Mohaimin. Wow, ada apa begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Ya, dari bocor alus dari Tempo itu sudah memberikan klarifikasi, sudah memberikan pernyataan ya, ada memang dari Golkar ini kenapa setengah hati mendukung Prabowo begitu kan ya. Pada kenyataannya mereka ya agak merasa gagal. Kenapa si Airlangga kok tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden begitu kan. Itulah yang menjadi dampak utama dari Partai Golkar di situ begitu. Mau tidak mau walaupun sekarang sudah mendukung ya Pak Prabowo, itu masih setengah hati loh begitu kan. Bayangkan konstituennya dan kader-kader mereka ada yang beralih dukungan kepada Anies Baswedan, inginnya perubahan mereka begitu kan. Saya masih ingat ya dengan apa namanya, dengan pemberitaan yang kemudian ya detik-detik pengumuman ya dari Prabowo di situ begitu kan, bahwa yang menjadi capres itu adalah ternyata begitu kan ya apa namanya, agak lebih mendukung kepada Anies Baswedan ya ketika dia bertemu Airlangga dengan Anies Baswedan begitu kan. Tapi sebelum itu begitu kan ya, 7 hari ya, 1 minggu setelah itu ternyata dia mendukung apa namanya Prabowo begitu kan. Sempat ya dengar ya akan mendukung ya dari PDIP di situ begitu. Tapi kenapa ini beralih dukungan? Ada apa? Ada sandra mensandra atau apa begitu? Itu sangat disayangkan sekali begitu. Bahkan ini setengah hati Golkar menangkan Prabowo ya, sedangkan Gerindra ya itu aja mereka begitu. Bahkan ya tak hanya itu begitu. Dia mengatakan nih, sejarah berbicara Golkar itu main di banyak kaki. Kanan kiri oke, nggak bisa jauh dari kekuasaan ya. Jadi ulasan Tempo itu 100% akurat. Nusron Wahid kalau Anies menang bakal bangga-banggain Anies kok begitu. Ya juga kalau Ganjar yang menang. Itu artinya main berapa kaki begitu kan. Jadi konsistensi dari sebuah partai itu ya gimana begitu kan. Ya memang baik sih sebenarnya untuk bangsa kita begitu. Tapi pada kenyataannya ya harus punya konsistensi di situ begitu. Partai Golkar itu kalau ke sebelah mau ya, ke kanan mau, ke kiri mau, kayak kan gimana begitu kan. Bisa saja konsistensi itu akan pudar ya suatu saat nanti. Apalagi dukungan kepada Prabowo ini setengah hati loh begitu kan. Saya masih menganggap apa namanya bocor alus dari Tempo ini ya ada tindak lanjut lah, bahwa dari tim Prabowo ini agak kurang solid begitu kan. Ini bocor alus kok selalu fokus ya ke koalisi 02. Coba sekali-kali ya colek 01. Ada kok begitu kan. Ya, ini komentar-komentar dari pendukung Prabowo begitu ada. Ini apa coba bayangkan. Koalisi Anies tak solid. Ini kan dari Tempo juga begitu kan. Jadi samalah mereka begitu. Maka kemudian yang ditemukan oleh apa namanya, yang ditemukan oleh Tempo ini bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta dari cerita yang kemudian ya diangkat dari orang-orang yang dekat dengan mereka begitu. Ini menarik begitu kan.
Alhamdulillah kalau berita ini benar ya, Golkar Ketum Airlangga harusnya ngerti dan tahu diri kalau kader terbaik Partai Golkar itu banyak katanya begitu. Ya iyalah begitu. Sayang seribu sayang begitu kan, malah mengambil Gibran ya untuk menjadi cawapres mereka begitu. Gimana coba bayangkan, ya mau tidak mau desakan-desakan ya, lalu kemudian santraman-santran itu bisa terjadi kepada siapapun begitu kan. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa ya apakah konsistensi dari sebuah partai itu seperti itu terus begitu kan. Ini kesempatan kepada Airlangga bagaimana caranya bisa menjadi calon presiden. Bisa saja ya empat calon di situ kan sangat luar biasa dengan Golkar dengan Demokrat misalnya begitu kan ya. Dan katanya itu diambang ya suasana yang kurang solid di dalam tubuh KIM di situ begitu, dalam tubuh Koalisi Indonesia Maju begitu kan. Karena kenapa? Karena semakin banyak partai yang masuk di situ, semakin banyak pula kepentingan-kepentingan mereka. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Bahkan ya satu sisi mengatakan umum juga tahulah ya. Gara-gara ya kesandung masalah mau nggak mau milih ya. Yang ngunci atau asli ini jahat. Pertanyaannya apa kalau sudah tidak menjabat semua sudah aman katanya ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Saya hanya memberikan klarifikasi satu terkait dengan Partai Golkar selama ini. Padahal sangat-sangat disayangkan begitu kan. Partai Golkar itu pemenang kedua begitu di pemilu di 2024, masanya cukup banyak ya. Tapi pada kenyataan yang konstituen yang ada di bawah, kenapa masih ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Prabowo, ada yang mendukung Ganjar, ada yang mendukung Anies Baswedan di situ. Apakah mereka tidak solid di dalam tubuh internal sendiri begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Itu saya kira ya bisa dikatakan setengah hati mereka begitu mendukung Prabowo ya. Jika pengurus dan ketua partai cerdas pasti enggan menangkan Prabowo. Sebab partai yang dimenangkan pasti Gerindra dan keluarga dinasti Jokowi. Golkar memantau ya, konstituennya menilai capres dukungan Golkar bikin hati gak mungkin, gak yakin. Ya ditambah faktor cawapresnya bikin makin ya ilfil ya, selamatkan partai katanya begitu ya. Ini gimana begitu kan ya, kayaknya agak ya saya katakan agak kurang serius sih sebenarnya begitu. Tapi ini dampak luar biasa dan catatan Airlangga di situ sebagai ketua begitu kan. Dari dulu ya yang diharapkan itu adalah partai ya Partai Golkar yang kemudian adalah maju di situ ya sebagai capres cawapres itu karena punya dampak begitu seperti Gibran ya, karena ini berada di Golkar ya, karena masih ada moda bagaimana orang yang sudah mengabdi puluhan tahun bahkan lebih di situ begitu kan ya, malah ditikung di situ begitu. Artinya karena mungkin mereka adalah anak presiden ya gampang aja mereka begitu kan ya, tinggal menggunakan hak kekuasaan ya sudah beres begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.